Halo, gua Aim. Di video kali ini gue bakal bahas kembali manga Rikudo. Sebenarnya udah pernah gue bahas dan itu chapter pertama doang. Lalu karena videonya nggak rame, padahal emang video gue nggak pernah rame, tapi seenggaknya durasi tontonnya nggak 1 menit juga lah. Jadi gue mikir apa yang salah dari pembahasan gue. Lalu gue menyimpulkan mungkin ada 2 masalah. Yang pertama suara gue jelek, dan yang kedua cara gue ngebawainnya yang buruk. Kalau masalah suara sih gak bisa gue rubah, tapi kalau pembahasan gue mungkin bisa rubah menjadi sedikit lebih baik. Jadi gue memutuskan buat nyeritain ini manga lagi dengan gaya yang sedikit berbeda, padahal sama. Lalu manga ini tentang apa dah? Manga ini tentang seorang bocah bernama Riku dan dia punya cita-cita untuk menjadi petinju. Nggak ada yang salah sama cita-citanya Riku, yang salah kalau Riku pengen jadi LGBT, itu baru salah. Riku di sini cuma tinggal berdua sama ayahnya di sebuah rumah kecil karena setahu gua ibu sama ayahnya itu udah lama pisah. Lalu di suatu hari, nggak tahu hari apa, mungkin hari Senin kalau nggak salah, rumah Riku didatengin sama 2 om-om. Om-om itu bernama Tokorozawa dan om-om yang satunya lagi gua nggak tahu namanya siapa, tapi karena dia botak jadi kita panggil aja si botak. Maksud dari kedatangan 2 om-om itu ke rumah Riku pengen nagih barang yang bapaknya Riku pinjem. Gua nggak tahu barangnya apaan, mungkin juga itu duit. Setelah teriak-teriak tapi nggak ada jawaban, si om botak punya inisiatif buat ngintip lewat jendela, dan saat itu dia mendengar suara dari dalam rumah. Si om botak pun kemudian bilang sama Tokorozawa kalau dia ngedengar suara. Karena mungkin Tokorozawa udah nggak sabar dan pengen cepet-cepet ngambil tuh barang, dia memutuskan buat memecahkan kaca jendela rumah Riku. Mereka berdua pun kemudian masuk lewat situ dan kemudian kaget. Bukan karena rumahnya banyak sampah, tapi karena mereka melihat ayahnya Riku ternyata udah mati gantung diri. Dan yang lebih parahnya lagi, Riku juga lagi ninjuin ayahnya yang lagi ngegantung. Tokorozawa pun kemudian nanya sama Riku apa yang lagi dia lakuin. Riku pun menjawab kalau dia lagi ngelakuin hal biasa. Riku bilang kalau sepulang sekolah dia udah nemuin bapaknya gantung diri, jadi di pikiran Riku cuma ninju bapaknya aja. Tokorozawa pun nanya lagi kalau bapak lu udah mati, kenapa malah lu pukulin? Riku pun menjawab kalau dia cuma mau latihan buat ngalahin Tokorozawa. Gue pun jadi bingung, Tokorozawa ini sebenarnya siapa? Tapi pas gue lihat gambar selanjutnya malah si Tokorozawa tiba-tiba ninju Riku. Riku pun kemudian terpental dan Tokorozawa ngoceh kalau Riku yang ninju bapaknya itu nggak pantas disebut pukulan. Tokorozawa pun ngajarin kalau dia yang ninju Riku tadi disebut teknik jab. Tokorozawa ngoceh bla 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 ngajarin Riku cara ninju yang bener, dan tiba-tiba doi ninju bapaknya Riku dengan sangat kenceng. Si om botak pun kemudian nanya kenapa malah ikutan ninju mayat. Karena bakalan ada sidik jari Tokorozawa di sana. Tokorozawa pun cuma bisa masang muka konyolnya, dan kebetulan juga ada orang yang lewat, mereka pun teriak karena ngelihat ada orang gantung diri. Gak mau keadaannya tambah runyam, Tokorozawa bilang ke si botak buat ngehubungin tempat bapaknya Riku bekerja, biar bisa ngurusin pemakamannya. Dan sebelum pergi, Tokorozawa bilang ke Riku buat perhatiin baik-baik keadaan bapaknya sekarang. Karena seorang pecundang bakalan berakhir seperti bapaknya Riku. Dan udah gitu aja. Sebenarnya gue cuma bawain 10 gambar doang, cuma buat ngeliat apa konten kayak gini ada pasarnya apa enggak. Jadi gimana menurut lo? Apa yang harus gue lakuin supaya konten ini bisa gue bahas? Like kalau lo suka, subscribe kalau lo mau, dan komen kalau ada pembahasan yang salah. Jadi bye bye.